Assalamualaikum sahabat muslim. Kami akan memberikan beberapa cuplikan yang akan menambah wawasan para sahabat sekalian. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Relasi agama dan kesehatan sains dengan tepat. Konsep pola hidup yang diwajibkan maupun dianjurkan oleh Rasulullah SAW sesuai syariat Islam yang telah diteliti oleh ilmu kesehatan atau lainnya itu mencakup 1. Sholat. Keajaiban dari gerakan sholat. Yang pertama yaitu takbiratul ihram, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, memelihara kekuatan otot lengan, dan memelihara syaraf sumsum tulang belakang. Kedua yaitu ruku, berfungsi menjaga kesempurnaan posisi yang fungsi tulang belakang, relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Ketiga, iktidal, berfungsi mengembalikan darah ke arah bawah, melancarkan aliran darah ke semua organ tubuh. 4. Sujud, berfungsi sebagai refleksi syaraf otak, jantung, paru-paru, liver, dan lain-lain, memelihara kekuatan otot lengan, memelihara syaraf sumsum tulang belakang. Duduk di antara dua sujud, berfungsi membuang racun pada tubuh dan refleksi organ-organ pencernaan. Kemudian salam, itu merelaksasi otot leher dan menyempurnakan aliran darah di bagian kepala. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu makanan dan minuman. Rasulullah SAW selalu mengajarkan umat manusia untuk mengetahui bagaimana adab sebelum makan dan minum agar selalu menjaga kesehatan tubuh mereka. Yang pertama yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Sesuai hadisnya itu Bismillahirrahmanirrahim, anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa zunubu tawaddaa wa idza arada an yakula khasala yadi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu, dan ketika hendak makan beliau mencuci kedua tangannya. Hadis riwayat Nasai. Kemudian yang kedua yaitu duduk dengan baik. Sesuai hadisnya yaitu Ana Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yashruba rajulu qaimah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, berdoa sebelum makan atau minum. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya yaitu, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. 3. Adab-adab sebelum tidur. Berikut adalah beberapa adab yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama yaitu jangan tidur larut malam. Kedua, mengambil wudhu sebelum tidur. Lalu yang ketiga yaitu membersihkan permukaan kasur dari debu-debu. Dan keempat, tidurlah mengarah sebelah kanan dan menaruh kedua tangan di pipi. Kelima yaitu jangan tidur satu selimut dengan orang lain. Keenam, membaca 3 surah yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur, yang mana yang pertama yaitu Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq, dan ketiga An-Nas. Kemudian usapkan dengan kedua tangan
dari atas kepala, badan hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Lalu yang ketujuh, membaca ayat kursi. Dan ke-8, membaca surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. 9 yaitu membaca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma amut wa ahya. Amin. Manfaat yang pertama, puasa dapat membuang racun dari tubuh. Manfaat puasa dari segi medis yang pertama ini adalah mampu membuang racun dari dalam tubuh kita. Hal tersebut dikarenakan ketika puasa, perut kita akan dibiarkan kosong selama 12 jam. Dengan begitu, sistem pencernaan memiliki waktu untuk beristirahat dan tubuh menjadi lebih fokus untuk membuang racun dalam tubuh. Selama proses pembuangan racun, tubuh tentu membakar semua lemak dalam tubuh untuk menjadi energi. Namun tidak hanya itu, tubuh pun akan membakar semua racun-racun berbahaya yang terdapat pada lemak yang tersisa. Oleh karena itu, tidak heran apabila selama berpuasa tubuh menjadi lebih sehat. Untuk yang mengidamkan berat badan ideal, ini nih, puasa mampu menurunkan berat badan. Manfaat puasa dari segi medis yang kedua yaitu mampu menurunkan berat badan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa kalau selama berpuasa kan tubuh akan membakar lemak di dalam tubuh, termasuk lemak berlebih seperti yang terletak pada ginjal dan hati. Nah, pembakaran lemak berlebih tersebut nantinya akan diubah menjadi energi yang akan digunakan untuk beraktivitas selama berpuasa. Oleh karena itu, proses pembakaran lemak secara tidak langsung juga membuat tubuh mengalami penurunan berat badan. Manfaat yang ketiga dari puasa adalah menjaga kesehatan jantung. Selain menjaga kesehatan jantung, puasa juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu udah pasti. Karena salah satu penelitian mengatakan bahwa orang yang berpuasa 1 bulan sekali, resiko untuk terkena penyakit jantungnya 58% lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan puasa selama 1 bulan sekali mampu meningkatkan kinerja otot jantung. Lebih dari itu, puasa 1 bulan juga dapat mengurangi kerusakan jantung akibat radikal bebas, serta meningkatkan pertumbuhan pembuluh darah yang ada di dalam jantung. Belum selesai sampai di situ. Dengan berpuasa, kita juga dapat menghindari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit jantung, seperti diabetes dan kadar kolesterol dalam tubuh yang menurun. Namun, untuk mencegah hal-hal tersebut, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satunya adalah ikan, sebab ikan mengandung banyak zat baik untuk jantung. Selain itu, sangat penting juga bagi kita untuk menghindari konsumsi dari gorengan yang berlebih. Lanjut ke urutan keempat, menurunkan gula darah. Manfaat puasa dari segi medis yang keempat adalah dapat menurunkan gula darah bahkan hingga lebih dari 30%. Hal tersebut tentu disebabkan oleh rasa lapar dan haus yang kita tahan selama kurang lebih 12 jam. Turunnya kadar gula darah secara signifikan menjadi salah satu berita baik, khususnya bagi orang-orang yang menderita penyakit hiperglikemia atau yang biasa disebut dengan kadar gula darah tinggi. Namun umumnya ketika terjadi penurunan gula darah, maka orang akan merasa energi yang mereka miliki berkurang. Oleh karena itu, kita perlu menjaga tubuh agar tetap memiliki kadar gula darah yang stabil selama menjalankan ibadah puasa. Manfaat puasa secara medis yang kelima adalah mampu meningkatkan kemampuan fungsi otak. Ini karena otak memiliki BDNF alias Brain Derived Neurotrophic Factor yang berguna dalam membantu tubuh untuk meningkatkan fungsi otak dan memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Fungsi lain dari BDNF yaitu mampu mengurangi resiko terkena depresi, pikun, dan melindungi sel-sel otak lainnya. Salah satu cara agar BDNF dapat terlepas adalah dengan berpuasa. Oleh karena itu, dengan berpuasa, fungsi otak menjadi meningkat. Lanjut ke manfaat yang keenam adalah mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, yang ini karena dengan berpuasa, tubuh memiliki tingkat limfosit yang lebih tinggi hingga 10 kali lipat. Dengan berpuasa, tubuh juga dapat mengatur kondisi peradangan,
mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, serta membuat sel kanker kelaparan. Oleh karena itu, kekebalan tubuh menjadi semakin kuat. Selain itu, Sobat MB Channel, kekebalan tubuh akan lebih baik apabila didorong dengan konsumsi makanan sehat serta pola makan yang seimbang. Salah satunya adalah dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang mampu meningkatkan penyimpanan vitamin dan mineral pada tubuh. Manfaat puasa yang terakhir di posisi ketujuh adalah menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental kita terjaga dan semakin meningkat. Nah, hal ini disebabkan oleh produksi endorfin yang semakin meningkat saat puasa. Seperti yang kita ketahui, endorfin merupakan jenis hormon yang dapat membuat orang bahagia. Oleh karena itu, meningkatnya produksi endorfin juga membuat rasa bahagia serta mood menjadi meningkat. Dengan begitu, rasa cemas, stres, dan depresi akan menurun. Namun umumnya, efek dari peningkatan produksi endorfin baru akan terasa setelah 3-4 hari berpuasa, karena tubuh perlu melakukan adaptasi terlebih dahulu.